Hai, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di Gaptek 19 bersama saya Doni, dan di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang si iPhone XS ini jika dipakai di tahun 2022. Kira-kira pertimbangan apa saja yang mungkin buat kalian mau beli si iPhone XS ini jika dipakai di tahun 2022 ataupun tahun depan atau 2023. Dan untuk harganya sendiri saya beli di Bistore Surabaya di harga 4.150.000-an, dan untuk ongkir dan lain sebagainya sekitar 4.200.000-an. Kemarin saat unboxing saya pernah beli si iPhone XS ini di toko yang lainnya, tapi untuk iPhone-nya itu kurang rekomen. Di layarnya itu banyak cacatnya dan di layarnya itu enggak original. Masa layar di iPhone yang sudah saya redupin di layarnya itu layarnya agak sedikit kemerah-merahan seperti LCD yang KW, dan akhirnya saya retur si iPhone tersebut dan untuk sellernya menerima dengan baik hati, dan saya beli lagi iPhone XS ini di Bistore Surabaya. Untuk harganya saya sudah sebutkan tadi ya. Oke, langsung saja kita masuk ke hal plus minus atau kelebihan dan kekurangan dari si iPhone XS ini jika kalian beli di tahun 2022 ini. Masuk ke yang minus-minus terlebih dahulu atau yang pahit-pahit dahulu. Yang pertama adalah di bagian baterainya. Untuk baterai si iPhone XS ini tergolong lumayan boros jika kalian pakai di tahun 2022 ini. Sebagai perbandingan, saya coba main game Mobile Legends sekitar 30 menit ini berkurang sekitar 15-17%, dan itu lumayan mengganggu jika kalian gunakan jika kalian pengguna yang heavy user atau pengguna yang hardcore. Lanjut ke poin yang kedua dari si iPhone XS ini adalah handphone ini mudah sekali panas. Gak jauh-jauh dari bagian baterainya. Handphone ini, si iPhone XS ini jika dipakai terlalu lama atau terlalu intens, misalnya untuk pengguna game yang lumayan berat, handphone ini mudah sekali panas jika kalian gunakan tanpa casing. Mendingan pakaiin case di handphone ini jika kalian mau gunakan handphone ini secara intens ataupun main game, biar tangan kalian nggak terlalu terganggu. Lanjut ke poin yang berikutnya adalah handphone ini nggak ada device barunya ya. Jadi jika kalian mengincar handphone ini sebaiknya hati-hati kalau mau beli si iPhone XS ini. Jangan sampai salah seperti saya yang kemarin beli handphone XS ini dengan layar yang bukan original alias KW, tapi KW-nya itu KW yang parah sekali. Jadi kalian harus hati-hati dan cek benar-benar si iPhone tersebut, dan pastikan kalau handphone tersebut adalah handphone yang normal. Kemudian ke poin yang berikutnya adalah di bagian kameranya. Kamera handphone ini menurut saya sih masih bagus jika dipakai di banyak cahaya. Hasilnya sih nggak jelek, masih detail, natural, dynamic range yang luas di kondisi banyak cahaya. Di kamera telenya juga bagus meskipun ada sedikit penurunan detailnya. Yang saya masalahin adalah hasil foto di minim cahaya. Handphone ini kurang begitu rekomen bagi kalian yang ngandalin di kondisi yang minim cahaya. Detailnya mulai turun dan noise-nya pun mulai muncul untuk si iPhone XS ini. Oke, setelah kita berbicara yang pahit-pahit untuk si iPhone XS ini, kemudian kita bicara yang manis-manis untuk si iPhone XS ini biar lebih sedap. Yang pertama adalah build quality untuk si iPhone XS ini. Memang nggak pernah salah kalau kalian mau beli iPhone karena untuk build quality-nya ini sangat premium. Handphone yang keluar di tahun 2018 ini masih terasa solid dan kokoh. Material frame stainless steel yang dipadukan dengan kaca Corning Gorilla Glass di bagian depan dan belakang membuat handphone ini terlihat mewah. Tapi minusnya untuk bagian desain yang terutama bagian hitam ini mudah sekali nempel bercak sidik jari. Kalau kalian nggak mau nempel bercak sidik jari tersebut, mendingan kalian beli yang varian gold seperti ini ataupun varian yang berwarna putih. Lanjut ke poin yang manis-manis untuk si iPhone XS ini adalah di bagian performanya atau iOS-nya. Optimalisasi software untuk handphone iPhone ini memang sangat jempolan, membuat para user yang sudah terpincut dengan pakai iPhone ini nggak mau balik lagi ke Android. Dipadukan dengan chipset Apple A12 Bionic 7 nanometer, RAM 4GB di semua variannya, dan internal storage-nya 64GB seperti yang saya pegang ini, dan ada juga yang 256GB dan ada juga yang 512GB. Sayangnya untuk yang 128 di iPhone XS ini absen ya.
Untuk skor Antutu yang saya dapatkan di versi 9 dapat di 505 ribuan. Kalau untuk performa gaming sih handphone ini masih bisa diandalin kok. Buat game Mobile Legends dilipas rata kanan meskipun kadang saat main di 20 menit ada frame drop. Ini karena untuk suhu panasnya sudah mulai muncul, dan untuk game setan mending main di defaultnya saja ya, atau di settingan di bawah defaultnya agar lebih nyaman, nggak ada frame drop yang terlalu parah untuk di handphone ini. Dan kalau untuk aplikasi-aplikasinya sih ini berjalan smooth ya, nggak ada masalah sama sekali di handphone ini. Meskipun masih pakai refresh rate yang 60 Hz. Aplikasi Instagram dipakai untuk Instastory, TikTok, dan lainnya bisa berjalan baik di handphone ini daripada Android. Kalau dari segi sosial media sih, optimalisasi software di iPhone ini memang lebih bagus daripada Android. Dan satu hal yang lainnya adalah di jaminan update softwarenya. Untuk iPhone XS ini masih pakai yang iOS 15.5 dan akan diupdate ke iOS 16 beberapa bulan lagi. Ini sih mantap untuk update software yang ada di handphone iPhone. Lanjut ke poin yang berikutnya adalah di perekaman videonya. Nggak cuma optimalisasi software yang bagus, dan di iPhone ini memang masih jadi yang terbaik untuk bagian perekaman videonya. Di antara handphone Android lain yang sekelas atau di harga 4-5 jutaan, di iPhone XS ini masih jadi yang the best. Untuk perekaman kamera belakangnya mentok sampai dengan 4K 60 fps, dan sayangnya untuk kamera depannya cuma di 1080p 60 fps, belum bisa 4K untuk kamera depannya. Dan ini dia sedikit contoh untuk perekaman si iPhone XS ini. Si iPhone XS resolusi tertinggi 4K 60 fps. Belum datang. Ditunggu di sini aja. Dynamic range masih oke banget di harga 4 juta. Masih keren banget di kondisi banyak cahaya. Iya. Coba switch ke kamera telenya. Enggak bisa switch. Ini switchnya di zoom biasa saja. Kalau mau switch harus ganti, harus dimatiin dulu untuk rekaman. Oke. Ini perekaman kamera depannya, resolusi 1080p 60 fps untuk resolusi tertingginya. Katanya lihat kakak sih. Sana berarti ya. Jalan sana. Dadah dulu. Dadah dulu Kak. Dadah dulu. Halo semua. Halo semua. Oke. Kemudian kelebihan yang terakhir dari si iPhone XS ini adalah di bagian layarnya. Meskipun handphone ini belum pakai layar yang kekinian dengan refresh rate tinggi, tapi untuk urusan multimedia handphone ini masih jempolan. Pakai panel display Super Retina OLED Full HD Plus dengan refresh rate cuma 60 Hz. Itu sih nggak ada komplain ya bagi saya, karena layar di handphone ini menampilkan gambar yang vivid dan kontrasnya yang bagus. Kalau untuk tingkat kecerahan sih cuma ada di 625 nits yang membuat handphone ini kurang begitu nyaman jika dipakai di bawah langsung terik matahari. Oke. Itulah saja beberapa pendapat saya setelah pakai handphone ini sekitar 2 mingguan lebih. Dan kesimpulan untuk si iPhone XS ini jika kalian pakai di tahun 2022 adalah perhatikan apakah kalian itu pengguna heavy user atau tidak. Kalau kalian pengguna untuk sosial media, foto-foto, chatting, dan lain sebagainya, streaming, dan lain sebagainya, ini masih aman untuk iPhone XS ini. Tapi jika kalian pengguna heavy user, pengguna game-game berat, ini wajib diperhatikan karena handphone ini cepat banget panas dan juga cepat banget boros untuk di bagian baterainya. Oke, demikian saja untuk video kali ini. Saya Dodi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.